akhirnya orang lain yang juara gitu ya. Padahal kita tahu skillnya si yang diperkirakan juara itu tentu sangat mumpuni gitu sampai jadi favorit untuk jadi juara. Tapi sayangnya hoki dia kemarin lagi kurang ya, sehingga akhirnya orang lain yang jadi juara. Nah itu salah satu contoh kenapa kok orang Hokian keluar nih pepatah seperti ini. Hoki teit pun strategi gitu ya. Hoki nomor 1, skill nomor 2. Suaranya kecil ya. Ini saya sudah full ini. Iya, Bapak nggak ada earphone ya? Iya, kecil, Pak. Kecil. Oke, coba gitu saya lebih mendekat. Kalau segini oke nggak? Nah, ya oke. Boleh. Segini oke, cukup. Saya lanjut ya. Nah, kemudian di Instagram saya pernah posting seperti ini. Among all the good things, the best is good luck, gitu ya. Jadi ya, ini opini saya sih, boleh setuju, boleh tidak, gitu ya. Tapi saya pikir kalau kita good luck, apapun yang kita lakukan biasanya lancar-lancar aja, gitu ya. Kalau kita lagi good luck, cenderung kita akan lancar. Tapi kalau kita lagi bad luck, kita udah bikin preparation, bikin strategi dan sebagainya, ya ada aja faktor X yang membuat sehingga jadi nggak dapat. Gitu. Oke, kemudian kenapa saya sampaikan quote-nya dari Arthur Clarke ini? Karena saya memperhatikan banyak pendapat yang mengatakan apakah ilmu semacam feng shui, ilmu petungan, dan sebagainya itu sepertinya tabu gitu ya, atau nggak saintifik nih gitu ya, sehingga feng shui ini sampai hari ini dikategorikan sebagai pseudoscience gitu ya. Nah ternyata tokoh ini Arthur C. Clarke mengatakan bahwa hal-hal yang sifatnya kadang kita belum paham dan kita beri stempel apakah itu science, magic dan sebagainya itu tabu gitu ya. Nah, sedangkan dia bilang magic is just science that we don't understand yet gitu ya. Jadi belum diketemukan aja penjelasan ilmiahnya. Tapi kalau nanti udah ketemu, oh rupanya begitu gitu ya. Jadi kira-kira begitu. Nah, dan semua penemuan teknologi yang modern, yang maju, itu kadang susah dibedakan dengan semacam itu. Gitu. Itu kata si Arthur C. Clarke. Oke, saya mau lanjut. Ini pada keluhannya volume kecil ya, sebentar. Pakai earphone kali ya Pak ya, atau gimana? Saya nggak punya earphone. Sebentar ya. Spell volume di mana ya? Terlalu lembut. Suaranya pelan banget, dengerinnya penuh perjuangan. Iya, memang kalau suara di Zoom kecil tuh jadi capek dengerin Pak. Jadi memang antara Bapak yang harus berjuang. Halo. Getting better? Iya. Getting better? Better. Oke. Tapi kresek-kresek, Pak. Ada suara kresek-kresek. Bukan di saya kelihatannya. Enggak sih. Kita sih mute semua ya. Coba Pak. Ya, coba. Tes. Ya. Jelas? Iya, ada kerseknya ya. Hah? Iya, ada noise ya sedikit sekali-sekali. Sekali. Oh, di saya sih nggak kedengeran sih, Bu. Oke, udah gitu aja, Pak. Oke, saya lanjut ya. Nah, ya. Ini ada satu tokoh jarang didengar di dunia sains. Suaranya noise. Hah? Noise ya, teman-teman noise nggak ya? Apa aku aja nih? Iya, noise-nya kenceng banget. Iya, noise.
Menggema, suara menggema atau noise. Oh, itu menggema ya. Ah, itu dia keluar dia noise-nya. Ini, Ya, keluar noise-nya. ini kencang. Ya, Tambah kenceng. tambah kencang. Begini, Enggak, udah nggak ada itu. Oke. coba ya. Ini, oke. Bagus, bagus. Ya. Ini oke. Keluar lagi noise-nya. Mungkin speaker-nya kekencangan. Segini, Ya. oke. Segini, oke. Ya, Ya, noise-nya kecil ya sekarang. Hah? Noise-nya ada tapi kecil. Oh. Tapi bisa ya? bisa ya teman-teman ya. Lanjut dah, oke. Oke, sorry. Ya, so ini ada satu tokoh namanya Ho Peng Yok. Beliau ini kalau di dunia akademik ya gelarnya seabrek ya, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi memang beliau udah pensiun. Jadi saat ini dia formerly profesor ya di Chinese and Master of Robert Black College University of Hong Kong. Tetapi yang menarik adalah tokoh ini pernah menjadi direktur di Needham Research Institute gitu. Nah, Needham Research Institute ini adalah research institute yang didirikan oleh Joseph Needham, seorang ningrat Inggris yang mendedikasikan hidupnya selama kurang lebih 30 tahun di China dan menghasilkan satu set buku yang luar biasa, yaitu Science and Civilization of Chinese gitu ya. Nah, tokoh ini akhirnya menulis buku yang sangat menarik, Chinese Mathematical Astrology. Di situ dikatakan bahwa the ability to predict has always been and remain an important aim of science. Gitu ya. Jadi ternyata science itu tujuan pentingnya adalah untuk melakukan prediksi, gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan demikian teman-teman tidak lagi mentabukan yang namanya prediksi, gitu ya. Nah, apa sih bedanya prediksi dengan ramal? Jadi kalau meramal itu kadang dilakukan berdasarkan intuisi atau berdasarkan feeling atau berdasarkan sesuatu yang nggak ada dasarnya gitu ya. Sementara prediksi itu ada data yang diolah. Nah, kata kuncinya prediksi adalah ada data yang diolah gitu ya. Oke, saya lanjut. Nah, di peradaban Chinese ada satu kitab, konon kitab ini adalah kitab tertua di dunia, namanya kitab I Ching, kitab perubahan. I itu perubahan, Ching itu adalah kitab, gitu ya. Nah, apa sih yang diomongin oleh kitab ini? Jadi, isi dari kitab ini ada 5 bagian besar, ada 5 ilmu ya, dikategorikannya sebagai berikut. Yang pertama philosophical, Sun, kemudian yang kedua medical, pengobatan, yang ketiga Ming atau nasib, yang keempat Pu, prediction, dan yang kelima feature atau Xiang yang mempelajari tentang permukaan-permukaan. Nah, ini ngomongin apa aja nih? Gitu. Jadi yang Sun, kalau Bapak Ibu pernah mendengar buku Art of War misalnya ya, pernah dengar nggak ya? Art of War, seni perang. Ya, buku seni perang itu kategorinya ada di sini, gitu ya. Kemudian kalau Bapak Ibu pernah nonton film Tai Chi, Jet Li gitu ya, ini juga salah satu yang ada di sini, yaitu ilmu bela diri Tai Chi gitu ya. Ini ya Tai Chi Chuan. Kemudian kalau Bapak Ibu pernah melihat di rumah-rumah orang Chinese dulu barangkali ya, di pintu rumahnya ada tempelan kertas kuning, kertas hijau gitu ya, atau itu disebutnya hu, itu adalah jimat, itu juga bagian dari kelompok ilmu Sun ini. Kemudian yang kedua,
adalah I. I ini adalah pengobatan. Jadi kalau Bapak Ibu yang pernah di akupuntur, nah akupuntur itu bagian dari sini. Kemudian kalau Bapak Ibu pernah minum obat ramuan Chinese gitu ya, TCM gitu ya. Nah ini juga kategori di sini. Bahkan sampai refleksi kaki itu sebetulnya kategori ilmu I atau medical. Kemudian yang ketiga, Ming atau nasib. Nah, kalau dipadankan saat ini di universitas, barangkali ini mirip dengan jurusan psikologi. Jadi, bagaimana kita mempelajari behavior, kita mempelajari personality type, dan sebagainya. Nah, di sini ada beberapa cabang ilmunya, ada Tatsu, ada Chewei Tosu, dan ada Kepan Sensu. Lalu yang berikut adalah Pu atau prediction. Nah, ini ilmu-ilmu yang ada di sini adalah ilmu yang kelasnya lebih makro sifatnya. Jadi kalau Bapak Ibu penggemar Three Kingdom, nah Three Kingdom ini tokoh yang sangat terkenal, yaitu Cuka Liang, advisor dari raja yang menerapkan ilmu yang namanya Chimen Tunja. Jadi dia bisa memberi saran kepada raja kapan bergerak dari arah mana dan menggunakan elemen apa dan sebagainya. Gitu. Nah, yang kelima adalah Xiang. Xiang ini adalah kelompok ilmu yang mempelajari permukaan. Jadi, misalnya, stempel. Dulu stempel raja itu ada permukaannya gitu ya, kan diukir gitu sehingga keluar stempelnya. Nah, saat ini stempel ini sama dengan logo perusahaan kita gitu ya. Jadi, logo itu kalau stempel raja nggak ngasal bikinnya, mereka hitung sebelum didesain gitu ya. Jadi desainnya itu berdasarkan hasil perhitungan. Kemudian ada Ming Xiang, yaitu ilmu untuk membaca nama. Nah, yang selanjutnya ada Ren Xiang yang terdiri dari face reading atau Mian Xiang karena wajah kita juga ada permukaannya. Kemudian ada palm reading, dia membaca garis-garis tangan kita. Nah, yang terakhir adalah ilmu untuk membaca permukaan kontur, permukaan rumah kita. Inilah yang namanya ilmu Feng Shui. So, Bapak Ibu, dengan penjelasan singkat ini, mudah-mudahan Bapak Ibu jadi jelas bahwa ilmu Feng Shui adalah ilmu untuk membaca properti. Ya, jadi kalau Bapak Ibu di awal-awal dekat Imlek kemarin membacanya judulnya Feng Shui, tapi ceritanya tentang xiao macan, dengan xiao monyet dan sebagainya, itu lagi bukan ngomongin Feng Shui, tapi dia ngomongin zodiak. Ya, jadi ngomongin yang ketiga tadi, yang tentang nasib, gitu ya. Nah, hari ini kita nggak ngomongin itu, kita hari ini berbicara tentang Feng Shui, gitu ya. Bagaimana Feng Shui ini bisa merekayasa agar hoki kita bisa lebih optimal. Oke. Kira-kira apa sih pengaruh dari penataan properti kita kok bisa merekayasa hoki kita, gitu ya. Nah, dari riset yang saya lakukan, ternyata bumi kita ini ada gelombang elektromagnetiknya, gitu ya, gelombang elektromagnetik bumi. Kemudian ternyata di dalam tubuh kita ini banyak sekali organ-organ atau hampir semuanya ya, apakah itu otak, darah, dan sebagainya, sangat sensitif terhadap electromagnetic field, gitu. Sehingga pengaruhnya bisa mempengaruhi emosi kita antara lain. Gitu. Lanjut, ini adalah beberapa yang saya cuplik dari beberapa sumber. Dikatakan bahwa tubuh kita ini membutuhkan energi magnetik, gitu. Apa kaitannya nih dengan Feng Shui? Nah, ahli Feng Shui pasti harus pakai lohan atau kompas Feng Shui. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu ahli Feng Shui yang tidak pakai kompas Feng Shui, bisa dikatakan 70-80% dia itu bukan ahli Feng Shui.
gitu ya. Jadi kalau ahli feng shui harusnya wajib punya tools yang namanya lopan atau kompas feng shui gitu. Nah, apa urusannya kompas feng shui ini? Tadi ya, kaitannya dengan electromagnetic field. Terus apa hubungannya dengan kita? Nah, ini saya sampaikan di gambar ini. Kenapa sih kok di darah kita ada yang namanya zat besi? Kalau kita kekurangan zat besi, kita jadi tidak fit gitu ya. Nah, jadi tubuh kita ini butuh mineral-mineral, dan kita tahu mineral itu adalah logam. Dan logam sangat sensitif terhadap medan magnetik. Kira-kira penjelasan saintifiknya seperti itu. Oke, saya akan masuk ke materi. Jadi, slide ini saya perlu tampilkan supaya Bapak Ibu tidak salah show. Ya, jadi dari pengalaman saya sebagai praktisi feng shui, saya banyak menemukan klien saya yang setelah ketemu saya, dia baru tahu, oh ternyata selama ini saya salah show. Gitu ya. Bahkan ada yang umurnya udah 50-an tahun, 60-an tahun, akhirnya dia baru tahu, oh ternyata selama ini saya salah ya show-nya ya, gitu. Nah, apa sih yang membuat orang bisa salah show? Yang membuat kita salah show adalah banyak yang ngirain, contoh tahun ini ya, tahun macan air, banyak yang kirain begitu tahun baru Imlek di 1 Februari, itu udah tahun macan. Tidak, Bapak Ibu, tidak seperti itu. Ya, jadi tahun macan air itu baru sah masuk di tanggal 4 Februari jam 4.51 dini hari. Gitu ya. Jadi kalau babynya lahir di tanggal 2 Februari 2022, walaupun udah tahun baru Imlek, itu sionya masih show kerbau. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu di sini nggak ada yang salah show ya. Kenapa bisa terjadi? Karena perayaan Imlek itu namanya Imlek ya, Yin ya. Jadi ini based on lunar. Kalendernya adalah kalender bulan, kalender Yin gitu. Sementara hitungan Shou sebetulnya berdasarkan solar Chinese calendar, yaitu kalender yang berdasarkan matahari, bukan berdasarkan bulan. Oke, nah pengaruhnya terhadap masing-masing bidang bisnis seperti apa? Jadi ini saya membagi sesuai teori 5 elemen. Tahun macan air ini secara keilmuan feng shui disebutnya tahun Ren Yin. Kalau Bapak Ibu yang bisa Mandarin, Bapak Ibu bisa lihat bahwa di sini tidak ada huruf macannya, gitu ya. Jadi kalau ada praktisi feng shui yang mengatakan misalnya tahun macan, wah bisa galak nih karena macan galak. Nggak ada teorinya ya Bapak Ibu, karena secara teori di sini tidak ada huruf hewan-hewan tersebut, gitu ya. Jadi ini yang Ren ini adalah batang langit, yaitu elemennya air, kemudian yang Yin adalah cabang bumi, elemennya kayu. Jadi tahun ini elemennya adalah elemen air dan kayu. Nah, populernya disebut tahun macan air, gitu ya. Jadi itu bahasa metafor. Oke. Kalau kita melihat hubungannya antara air dengan kayu, maka kita bisa lihat bahwa kayu membutuhkan air untuk tumbuh. Nah, dikatakan tahun ini hubungan Qi atau energi langit dan buminya harmonis. Oke, saya akan mulai dengan bidang bisnis yang paling bagus dulu, yaitu bisnis berelemen logam. Nah, tahun ini bisnis berelemen logam mendapatkan Qi yang berupa air dan kayu, gitu ya. Air melambangkan produktivitasnya, jadi tahun ini bidang bisnis logam akan aktif, produktivitasnya akan meningkat, dan dia kedatangan kayu yang merupakan wealth elemennya, jadi profitnya di tahun ini sangat baik. Nah, bidang bisnis berelemen logam seperti otomotif, perbankan, asuransi, dan industri logam lainnya. Begitu juga dengan pertambangan yang terkait mineral.
Kemudian bidang bisnis berelemen kayu tahun ini second best karena kedatangan air yaitu elemen supportingnya si kayu, maka dia akan mendapat support yang bagus. Kemudian kedatangan sesama kayu. Nah, jadi sesama kayu dia menggambarkan selain dapat support tapi sekaligus sebagai kompetitor. Tapi somehow dia